Gangguan ventilasi adalah suatu kondisi di mana individu mengalami penurunan cadangan energi sehingga tidak mampu mempertahankan pernafasan yang adekuat untuk menunjang kehidupan sehari-harinya. Gangguan ventilasi dapat diklasifikasikan berdasarkan mekanisme patofisiologinya, yaitu gangguan ventilasi dapat diklasifikasikan pertama yaitu gangguan ventilasi obstruktif. Gangguan ventilasi obstruktif adalah penyakit paru yang menyebabkan penyempitan pada saluran pernafasan dan juga menghambat aliran udara terutama pada saat ekshalasi. Yang kedua yaitu ada gangguan ventilasi reskriptif. Di sini di mana kondisi paru-paru tidak dapat mengembang sepenuhnya dan mengalami penurunan kapasitas paru dan volume udara yang dapat dihirup. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari penyakit gangguan ventilasi. Yang pertama ada gangguan ventilasi obstruktif, di mana adanya penyempitan pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh bronkospasma, edema, dan juga sekresi yang berlebih. Contohnya dengan pasien dengan penyakit asma. Dan pada pasien dengan gangguan ventilasi obstruktif ini mengalami kehilangan elastisitas, kerusakan dinding alveoli yang menyebabkan saluran nafas menjadi kolaps pada saat ekspirasi. Contohnya dengan pasien dengan penyakit PPOK. Yang kedua ada gangguan ventilasi reskriptif. Yang pertama yaitu penurunan compliance paru. Di sini di mana paru-paru ini menjadi kaku dan sulit mengembang. Contohnya pasien dengan penyakit pneumonia. Gangguan mekanik pada dinding dada atau otot. Di sini rongga dada mengalami keterbatasan bergerak dan juga otot mengalami kelemahan pada saat bernafas. Contohnya pasien dengan kelainan neuromuskuler. Farmakologi dari gangguan ventilasi yaitu penata laksananya tergantung pada etiologi spesifiknya, misalnya pada pasien yang mengalami asma, pneumonia, dan PPOK. Contoh yang pertama yaitu bronkodilator. Bronkodilator yaitu untuk mengatasi penyempitan pada saluran pernapasan. Contohnya yang pertama agonis B2 kerja cepat, misalnya salbutamol. Yang kedua ada antikolinergik, misalnya imratropium bromida. Yang kedua ada kortikosteroid yaitu untuk mengurangi inflamasi dan edema pada saluran pernapasan. Contohnya yaitu yang pertama ada antibiotik, yang kedua ada diuretik, yang ketiga narkotik antagonis, yang keempat terapi oksigen, yang kelima ventilasi mekanik. Diet pada gangguan ventilasi yang pertama kalori yang cukup, yang kedua protein yang tinggi, yang ketiga perbandingan karbohidrat dan lemak, yang keempat asupan cairan yang cukup, yang kelima hindari makanan yang beresiko heartburn, yang keenam vitamin dan mineral. Asuhan keperawatan pada gangguan ventilasi. Yang pertama ada pengkajian, yaitu ada pengkajian biologis yang berfokus pada airway atau jalan nafas. Pastikan bebas dari sumbatan nafas seperti adanya suara nafas tambahan, stridor atau gargling. Yang kedua ada breathing atau pernafasan. Pastikan frekuensi napas tidak ada takipna atau bradipna. Yang ketiga ada circulation atau sirkulasi, seperti tekanan darah, nadi, pastikan tidak takikardia atau bradikardia. Yang selanjutnya ada data oksigenasi dan neurologis. Selanjutnya ada pengkajian sosial. Yang pertama ada dukungan keluarga, yang kedua ada keterbatasan. Selanjutnya ada pengkajian spiritual seperti keyakinan dan harapan. Selanjutnya ada analisa data, yaitu data yang menghubungkan antara data subjektif dan data objektif. Data subjektif pada pasien gangguan ventilasi yaitu seperti sesak napas dan nyeri dada. Data objektif pada gangguan ventilasi yaitu seperti penggunaan otot bantu nafas, SA2 menurun. Yang selanjutnya ada diagnosa keperawatan prioritas pada gangguan ventilasi. Yang pertama ada gangguan ventilasi spontan, dan yang kedua ada ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Untuk diagnosa yang pertama itu diberikan manajemen jalan nafas, dan untuk diagnosa yang kedua diberikan ventilasi pemantauan respirasi. Selanjutnya implementasi, pelaksanaan tindakan airway, breathing, dan circulation, memastikan jalan nafas bebas, memberikan O2 konsentrasi tinggi melalui NRM dan high flow nasal. Selanjutnya pemberian farmakologi, kolaborasi pemberian bronkodilator atau nebulizer. Selanjutnya memantau respon,
merekam dan melaporkan perubahan SaO2, tekanan darah dan nadi setiap 15-30 menit, serta perubahan pada tingkat kesadaran. Selanjutnya, intervensi dan farmakologi, melakukan suctioning untuk memberikan jalan nafas, memposisikan dan memberikan kenyamanan psikologis. Selanjutnya, evaluasi, yaitu evaluasi biologis, evaluasi psikologis dan spiritual, dan evaluasi lanjutan. Selanjutnya, evaluasi. Gagal nafas merupakan suatu sindrom pada sistem respirasi yang gagal melakukan fungsinya, yaitu pada satu atau dua hal: mekanisme pertukaran gas, diantaranya oksigenasi dan eliminasi karbon dioksida. Etiologi dari gagal nafas pada beberapa penyakit diantaranya adalah yang pertama adalah penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK dan asma, yang kedua ada pneumonia, yang ketiga tuberkulosis pulmonal, yang keempat tumor paru, yang kelima pneumotoraks, yang keenam efusi pleura. Gagal nafas diklasifikasikan menjadi dua tipe, yang pertama adalah hipoksemia dan yang kedua adalah hiperkapnia. Yang pertama yaitu gagal nafas hipoksemia atau tipe 1 ditandai dengan tekanan oksigen arterial PaO2 kurang dari 60 mmHg dengan kadar tekanan karbon dioksida arterial PaCO2 normal atau rendah. Yang kedua, gagal nafas hiperkapnia yaitu tipe 2 ditandai dengan tekanan karbon dioksida arterial atau PaO2 lebih tinggi dari 50 mmHg. Gagal nafas diklasifikasikan menjadi dua tipe, yang pertama adalah hipoksemia dan yang kedua adalah hiperkapnia. Yang pertama yaitu gagal nafas hipoksemia atau tipe 1 ditandai dengan tekanan oksigen arterial PaO2 kurang dari 60 mmHg dengan kadar tekanan karbon dioksida arterial PaCO2 normal atau rendah. Yang kedua, gagal nafas hiperkapnia yaitu tipe 2 ditandai dengan tekanan karbon dioksida arterial atau PaO2 lebih tinggi dari 50 mmHg. Selanjutnya yaitu ada patofisiologi dari gagal napas. Gagal napas terjadi akibat sistem pernapasan gagal mempertahankan sistem pernapasannya, yaitu dengan pemeriksaan analisa gas darah. Selanjutnya yaitu ada patofisiologi dari gagal napas. Gagal napas terjadi akibat sistem pernapasan gagal mempertahankan sistem pernapasannya, yaitu dengan pemeriksaan analisa gas darah. Selanjutnya ada terapi farmakologi untuk pasien gagal napas. Yang pertama yaitu bronkodilator, bisa menggunakan salbutamol dan ipratomin. Yang kedua yaitu kortikosteroid, bisa menggunakan metilprednisolan dan dexamethasone. Dan yang ketiga yaitu bisa menggunakan analgetik, fentanyl dan morfin. Yang keempat sedatif, bisa menggunakan propofol atau midazolam. Yang kelima yaitu agen paralitik, bisa menggunakan rocuronium dan vecuronium. Yang keenam yaitu antibiotik, bisa menggunakan vancomycin dan cepemim. Yang pertama yaitu penderita gagal napas perlu diet rendah karbohidrat, karena karbohidrat menghasilkan lebih banyak karbon dioksida CO2 dibandingkan lemak, sehingga memaksa paru-paru bekerja lebih keras untuk mengeluarkannya dan memperberat sesak napas. Yang kedua yaitu pasien gagal napas harus mengoptimalkan protein untuk mencegah kehilangan massa dan fungsi otot, terutama otot pernapasan, serta menjaga integritas jaringan tubuh dan sistem imun yang sering terganggu pada penyakit kritis. Yang ketiga yaitu pasien gagal napas harus menghindari overfeeding, karena peningkatan kebutuhan energi dan produksi karbon dioksida atau CO2 akibat metabolisme makanan berlebihan dapat memperberat kerja paru-paru dan memperburuk kondisi pasien. Asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal napas. Untuk yang pertama itu ada pengkajian biologis, fokus di airway, biasanya terdapat sumbatan atau suara napas tambahan seperti snoring atau gargling. Kemudian breathing, yaitu frekuensi pola napas seperti adanya tachypnea atau bradypnea. Kemudian circulation, yaitu biasanya terdapat takikardi atau bradikardi. Kemudian yang kedua ada pengkajian psiko dan sosial. Pada pengkajian psikologis yaitu seperti tingkat kecemasan atau rasa takut. Kemudian di pengkajian sosial yaitu adanya dukungan dan respon keluarga. Kemudian pengkajian spiritual yaitu mencakup keyakinan dan harapan. Kemudian yang kedua ada analisa data. Dalam data subjektif, pasien biasanya mengeluh sesak napas dan juga bingung. Kemudian dalam data objektif, pasien biasanya mengalami PaO2 menurun, PaCO2 menurun atau meningkat, takikardi dan juga sianosis. Kemudian
Yang ketiga yaitu diagnosa. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada kasus ini yaitu yang pertama, gangguan pertukaran gas, yang kedua, ketidakefektifan pola napas, yang ketiga, penurunan curah jantung, dan yang keempat, ansietas. Yang keempat ada intervensi, yaitu untuk intervensi keperawatan pada kasus gagal napas. Yang pertama ada manajemen jalan napas dan ventilasi, yang kedua pemantauan respirasi. Yang keempat ada intervensi, yaitu untuk intervensi keperawatan pada kasus. Yang keenam yaitu ada evaluasi, terdiri dari evaluasi biologis dan psikologis dan juga tindak lanjut. Yang keenam yaitu ada evaluasi, terdiri dari evaluasi biologis dan psikologis dan juga tindak lanjut. Yang keenam yaitu ada evaluasi, terdiri dari